Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah berkunjung kembali ke channel YouTube-nya Riza Umami Ali. Dan buat kamu yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu teman-teman ya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan kami bisa terus lebih semangat lagi dalam menyajikan konten-konten menarik di masa-masa yang akan datang. Oke teman-teman, pada video kali ini kami akan menampilkan proses memasak 5 porsi mie Aceh goreng basah pesanan dari pelanggan kami. Jadi pelanggan kami hari ini memesan mie Aceh goreng basah pakai ayam tek-tek ya, atau ayam yang dicincang, dipotong dadu. Jadi pesanannya ini dibungkus teman-teman ya, tidak dimakan di tempat. Gimana proses pembuatannya? Simak terus video ini sampai dengan selesai teman-teman ya. Jadi tahap pertama kita akan menumis bumbunya terlebih dahulu. Bumbu ini adalah bumbu mie Aceh. Untuk teman-teman yang penasaran apa saja bahan atau racikan bumbu ini, bisa nonton video kami sebelumnya tentang rahasia bumbu mie Aceh untuk usaha warung. Ada beberapa video kami yang membahas tentang resep bumbu mie Aceh. Buat teman-teman yang tidak berniat ataupun tidak membutuhkan bumbu untuk usaha warung, ada juga resep bumbu mie Aceh 10 porsi ataupun takaran untuk 10 porsi yang bisa teman-teman aplikasikan di rumah untuk dimasak bersama keluarga di rumah. Dan bahan-bahannya pun sudah kami modifikasi, artinya tidak membutuhkan rempah-rempah yang terlalu rumit atau susah dicari. Kenapa demikian? Karena di video kami sebelumnya yang membahas tentang resep bumbu mie Aceh cocok untuk usaha warung, di situ ada namanya kas-kas dan ketapang, di mana hampir sebagian besar komentar pada video tersebut menanyakan tentang kas-kas itu apa dan ketapang itu apa. Walaupun sebenarnya di channel kami juga sudah membahas khusus mengenai kas-kas dan ketapang, karena ya berawal dari banyaknya pertanyaan dari teman-teman tentang item bumbu rempah tersebut, kas-kas dan ketapang, yang mungkin di luar Aceh itu susah untuk mendapatkan kas-kas dan ketapang. Sementara kalau di Aceh itu bumbu yang biasa dan bisa kita jumpai di warung-warung sembako, di pasar ataupun di sekitar tempat tinggal kita. Karena untuk masakan khas Aceh, masak kari, masak daging dan masak apapun itu biasanya memang memakai bumbu rempah yang salah satu itemnya adalah kas-kas tersebut. Karena kas-kas ini juga berfungsi untuk melembutkan masakan, misalnya kari kambing, kari bebek ataupun kari sapi gitu teman-teman. Oke, lanjut kembali lagi ke video. Jadi setelah kita menumis bumbu tadi, kita tambahkan sayuran, kemudian kita masukkan juga daging ayam cincang dadu atau lebih dikenal dengan mie ayam tek-tek atau mie Aceh tek-tek. Jadi setelah kita memasukkan bumbunya dan ayamnya tersebut, kita tambahkan juga dengan sedikit penyedap rasa. Untuk penyedap rasa teman-teman kami rekomendasikan untuk memilih penyedap rasa sapi. Kalau kami memakai penyedap yang rasa sapi, jangan yang rasa ayam, karena kalau rasa sapi itu akan lebih enak untuk mie Aceh daripada rasa ayam. Tapi kalau teman-teman lebih suka ayam juga tidak menjadi persoalan. Kemudian juga sedikit micin ya teman-teman. Ini opsional aja ya, buat teman-teman yang mungkin nggak suka micin juga tidak apa-apa, nggak suka penyedap juga tidak apa-apa, nggak usah dipakai, cukup pakai garam saja. Karena untuk resep bumbu mie Aceh kami tidak memasukkan garam ketika kami meracik bumbunya. Ada juga mungkin di antara peracik bumbu mie Aceh itu langsung menambahkan garam atau penyedap ketika meracik bumbu mie Acehnya. Oke teman-teman, selanjutnya setelah beberapa menit ya, ketika dirasa ayam yang dimasukkan itu sudah matang, kemudian kita tambahkan mie Acehnya. Mie Aceh sesuai dengan takaran berapa porsi yang akan kita masak. Setelah itu kita aduk-aduk, kemudian kita akan tutup kembali supaya
bumbunya meresap ke dalam mie Acehnya dan mie Acehnya matang sempurna, teman-teman. Oh ya, perlu juga kami sampaikan teman-teman ya, untuk yang masak mie Aceh, untuk memasak mie Aceh khususnya untuk skala warung ini, itu harus diperhatikan betul teman-teman ya, untuk kompornya. Jenis kompor yang dipakai itulah kompor tegangan tinggi, jadi pancaran apinya itu kuat teman-teman ya. Kalau kita pakai kompor gas biasa, itu rasa mie Acehnya itu akan kurang enak ataupun kurang sedap teman-teman ya. Jadi itu salah satu rahasia kelezatan mie Aceh itu terletak juga dari tekanan api yang besar teman-teman. Jadi kita kalau pakai kompor masak biasa itu tentu akan berbeda cita rasanya teman-teman. Jadi saran saya buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk usaha warung mie Aceh, gunakanlah kompor yang jenis kompor yang bertekanan tinggi. Kalau teman-teman mungkin nggak paham gimana jenis kompor tekanan tinggi ini, silahkan komen di bawah, nanti saya akan menunjukkan jenis kompor yang kami pakai teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah dirasa matang jangan lupa kita mencicipi terlebih dahulu supaya nanti rasa mie Acehnya ini pas ya, baik takaran garamnya maupun kecap dan asamnya. Sebagai pelengkap jangan lupa juga menambahkan daun seledri teman-teman. Nah, jika dirasa sudah pas, sudah cocok, ini saatnya kita menyajikannya. Jadi minyak sudah dimatang ini teman-teman ya. Rasanya ini sedap sekali teman-teman ya. Buat teman-teman yang berada di seputaran Kabupaten Nagan Raya, mungkin dapat berkunjung ke warung mie Aceh Riza yang berlokasi di Kota Simpang 4, tepatnya di Desa Belang Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Warung ini terletak berada di sekitar Kota Simpang 4 teman-teman ya. Oke, proses memasak 5 porsi mie Aceh goreng basah ayam tete ini sudah siap teman-teman ya. Saatnya kita membungkusnya. Membungkus mie Aceh ini bisa juga menggunakan bungkusan kertas biasa dengan menambahkan daun pisang, tapi kami memilih menggunakan bungkusan styrofoam supaya lebih praktis dan dilapisi juga dengan kertas bungkus atau kertas minyak supaya minyak lebih mudah untuk dinikmati ya teman-teman. Kami lebih memilih menggunakan kemasan styrofoam. Namun kemasan ini sudah aman teman-teman ya, sudah food grade teman-teman ya. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman untuk masalah bungkusnya ini teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti inilah proses menyiapkan 5 porsi mie Aceh goreng basah tete di warung mie Aceh Riza yang beralamat di Kota Simpang 4, Kabupaten Nagan Raya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.